Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama saya Maya Anjani. Saya merupakan mahasiswi semester 3 Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang dengan prodi Administrasi Publik NIM 22101044. Kali ini saya akan mempresentasikan materi partai politik dan perkembangannya di era reformasi. Nah, ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Politik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Raja Abu Mansur. Nah, baik guys, kita akan memahami nih partai politik dan perkembangannya pada masa reformasi di Indonesia. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang penyelenggara negara itu tidak dapat dipisahkan dari sistem politik. Hal ini dikarenakan sistem politik menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara. Sistem politik yang bertata dengan baik akan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan negara. Seiring berjalannya waktu, Indonesia mengalami banyak kendala, mulai dari masa pasca kemerdekaan hingga era reformasi saat ini. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh partai politik yang menyumbang ketidakstabilan pada sistem politik negara. Dalam sistem demokrasi, keberadaan partai politik sangatlah penting, sebab banyak fungsi partai politik yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Partai politik itu sendiri ya merupakan perwujudan dari kebebasan masyarakat dalam menjalankan negara yang demokrasi. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu nih pengertian partai politik itu apa, fungsinya apa, tujuannya apa, klasifikasi dan sistem kepartaian yang dipakai Indonesia itu apa sih? Nah, jadi di sini saya akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian partai politik. Nah, secara umum nih, partai politik itu adalah sekelompok orang yang terorganisasi dan memiliki pandangan yang sama terhadap tujuan atau cita-cita yang sama di dalam suatu pemerintahan atau negara. Nah, ada juga nih definisi partai politik. Ada 3 nih yang saya ambil, yaitu dari Miriam Budiarjo. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Lalu yang kedua ada dari Carl J. Friedrich. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya. Dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan material. Yang ketiga ada Sigmund Neumann. Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Nah, Indonesia sendiri tuh sebenarnya udah mengatur definisi partai politik pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1 Ayat 1. Partai politik didefinisikan sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Partai politik ini merupakan bagian terpenting loh dari infrastruktur politik yang bergerak untuk menciptakan pemerintahan yang efektif dengan berpartisipasi dalam politik terhadap pemerintahan yang berkuasa melalui pemilihan umum sebagai organisasi resmi yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat. Partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara dalam menyalurkan aspirasi politiknya, sehingga partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani. Nah, tadi kan kita udah ngerti nih pengertian partai politik itu apa. Selanjutnya, kita harus juga tahu dong sejarah partai politik di Indonesia itu gimana.
Nah, partai politik yang pertama dibentuk di Indonesia adalah The Indisches Partij pada 25 Desember 1912 oleh Dues Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Jadi, partai politik yang pertama kali dibentuk Indonesia itu sebelum kemerdekaan Indonesia loh, di mana kita masih dijajah pada saat itu. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat, gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939, terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakyat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Tamin, PPBB Perhimpunan Pegawai Bestur Bumi Putra di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesia National Group di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Di luar Dewan Rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI, Komite Rakyat Indonesia, yang terdiri dari GAPI, Gabungan Politik Indonesia, yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional. Terus juga ada MIAI, yaitu Majelis Islami Ala Indonesia, yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI, Majelis Rakyat Indonesia, yang merupakan gabungan organisasi buruh. Terbentuklah 3 fraksi partai politik di Indonesia, yaitu GAPI, MIAI, dan MRI, di mana merupakan partai politik pertama kali yang terbentuk di Indonesia. Lalu kita masuk nih ke fungsi-fungsi partai politik. Nah, sebenarnya fungsi partai politik di setiap negara itu berbeda-beda, tapi sama pentingnya, terutama ini dikaitkan dengan fungsi perwakilan kepentingan elemen masyarakat yang mereka bawakan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, partai politik, bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas, dan itu juga penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat, terus juga penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik, dan rekrutmen politik. Namun kali ini saya akan membahas fungsi-fungsi partai politik menurut Miriam Budiarjo, yaitu yang pertama adalah partai sebagai sarana komunikasi politik, menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat, dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Nah, jadi dalam masyarakat ketika ada ragam pendapat dan aspirasi itu akan ditampung dan digabung oleh sebuah organisasi atau kita sebut saja partai yang akan dari aspirasi dan pendapat ini akan menjadi usul kebijakan yang akan diperjuangkan dan disampaikan melalui parlemen kepada pemerintahan. Terus yang kedua ada partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Nah, biasanya proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah, kursus kader, kursus penataran, dan sebagainya. Lalu ada juga nih, yang ketiga yaitu sebagai sarana rekrutmen politik, di mana partai politik ini juga mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Sebagai anggota partai dengan demikian, partai politik turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah dengan melakukan kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partainya. Terus yang keempat, yaitu partai politik sebagai sarana pengatur konflik atau konflik manajemen. Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat kita yang heterogen dari segi etnis suku, bangsa, sosial ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan ini menyimpan potensi konflik.
Nah, partai politik dapat menguranginya dengan menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahannya. Selain itu, partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Nah, setelah itu kita akan mengetahui tujuan partai politik. Menurut bunyi pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, ada dua nih tujuan partai politik, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau tujuan umumnya yaitu mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang RI tahun 1945, lalu juga menjaga memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia, juga mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sedangkan tujuan khusus partai politik yaitu yang pertama, meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. Yang kedua, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang ketiga, membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, secara pragmatis, tujuan partai politik tersebut di atas tidak lain berorientasi pada perebutan kekuasaan dalam pemerintahan secara damai melalui pemilu. Tujuan semacam ini tentu saja memiliki maksud apabila partai politik tersebut menguasai kekuasaan dalam pemerintahan, maka visi misinya dapat dipergunakan sebagai landasan dalam menjalankan kekuasaan di dalam pemerintahan. Selanjutnya kita akan mengetahui klasifikasi sistem kepartaian. Ada tiga, sistem partai tunggal, sistem partai, sama sistem multipartai. Secara singkat saya jelaskan, sistem partai tunggal itu disebabkan hanya terdapat satu partai politik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat tersebut di sebuah negara. Namun, kelemahan sistem ini yaitu tidak pernah menjamin adanya perlindungan terhadap HAM, tidak tercapainya perwujudan masyarakat yang sejahtera, tidak adanya sistem kontrol sosial. Sistem ini tidak mengakui doktrin-doktrin demokrasi, tidak ada kebebasan pers, dan tidak ada pengakuan hak bebas berpendapat. Kayak gitu ada dua, sistem partai yang diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran, dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Kelemahan sistem partai ini adalah terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan partai-partai kecil, dengan adanya sistem pemilihan distrik, sedangkan kelebihan sistem ini adalah program kebijakan pemerintahan terlaksana dengan baik dan konstitusi negara mengikat sistem partai. Yang ketiga, sistem multipartai, yaitu sistem yang terdiri dari berbagai partai politik. Sistem multipartai dianut oleh negara Indonesia, Prancis, dan Malaysia, juga Belanda dan Swedia. Nah, kelemahan dalam sistem multipartai ini yaitu pemerintahan dalam keadaan tidak stabil, program-program pemerintahan kurang berjalan dengan efektif, ideologi partai tidak lagi melandasi konstitusi negara. Lalu kelebihannya, setiap individu diberikan kesempatan menjadi pemimpin, kontrol lebih banyak dilakukan oleh partai politik, dan juga memberikan alternatif banyak pilihan pada masyarakat. Nah, konstitusi kita nih sebenarnya tidak mengamanatkan secara jelas apa yang harus secara jelas nih kepartian kita apa yang harus diimplementasikan. Meskipun demikian, konstitusi mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia menerapkan sistem multipartai. Pasal tersebut adalah pasal 6 ayat 2 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dari pasal tersebut tersirat bahwa Indonesia menganut sistem multipartai, karena yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Kata gabungan partai politik artinya paling sedikit ada dua partai politik yang menggabungkan diri untuk mencalonkan presiden dan bersaing dengan calon lainnya yang diusung oleh partai politik lain. Nah, kita sekarang ini masuk nih ke tipologi partai politik. Tapi apa sih itu tipologi partai politik?
Tipologi berasal dari dua suku kata, yaitu typo berarti pengelompokan, dan logos yang berarti ilmu atau bidang keilmuan. Jadi, tipologi adalah ilmu yang mempelajari pengelompokan suatu benda dan makhluk secara umum. Sedangkan tipologi partai politik sendiri diartikan sebagai pengelompokan partai politik berdasarkan karakter-karakter khusus dari suatu partai, sehingga partai tersebut dapat dikategorikan dalam berbagai macam tipe, kelompok, atau model tertentu. Berdasarkan tingkat komitmen partai politik terhadap ideologi dan kepentingan, partai politik dapat diklasifikasikan dalam 5 jenis. Banyak ya 5 jenis. Yang pertama itu partai proto. Cirinya yaitu perbedaan antara kelompok anggota ins dengan anggota outs masih belum nampak sebagai parpol modern, tetapi hanya merupakan fraksi-fraksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologi dalam masyarakat. Yang kedua ada partai kader, muncul sebelum diterapkan hak pilih secara luas bagi rakyat, sehingga sangat tergantung masyarakat kelas menengah ke atas yang memiliki hak pilih. Keanggotaannya yang terbatas, kepemimpinan, serta pemberian dana. Tingkat organisasi dan ideologi masih rendah, ideologi yang dianut konservatif, ekstrim, atau reformisme moderat. Partai kader tidak perlu di organisasi besar yang memobilisasi massa. Yang ketiga ini ada partai massa. Munculnya partai massa ini setelah terjadinya perluasan hak pilih rakyat, sehingga dianggap sebagai suatu respon politik dan organisasional bagi perluasan hak pilih. Partai massa terbentuk di luar parlemen ekstra parlemen dengan basis massa yang luas, seperti buruh, tani, kelompok agama, dan lain-lain. Dengan ideologi yang kuat untuk memobilisasi massa dengan organisasi yang rapi. Tujuan utamanya yaitu memperoleh kemenangan dalam pemilihan umum, tetapi juga memberikan pendidikan politik bagi rakyat dan anggotanya. Yang keempat, partai diktatorial, yaitu tipe partai massa yang memiliki ideologi lebih kaku dan radikal. Kontrol terhadap anggota dan rekrutmen anggotanya itu sangat ketat, karena dituntut kesetiaan dan komitmen terhadap ideologi partai. Biasanya, partai diktatorial mengkultuskan suatu pimpinan utama yang punya segala wewenang, baik itu berupa perekrutan anggota baru maupun pemecatan anggota. Yang kelima, partai catch-all merupakan gabungan partai kader dan partai massa, yang artinya menampung kelompok-kelompok sosial sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya. Tujuan utamanya adalah memenangkan pemilihan umum dengan menawarkan program dan keuntungan bagi anggotanya sebagai ganti ideologi yang kaku. Aktivitas partai ini erat kaitannya dengan kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perkembangan partai politik nih di era reformasi semenjak tahun 1998 sampai sekarang. Salah satu kebijakan pemerintahan pada masa awal reformasi adalah pembangunan sistem politik yang demokratis dan konstitusional dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk partai politik dan tidak membatasi peserta pemilihan umum. Kebijakan tersebut dikemukakan oleh Presiden Habibie ketika memberikan keterangan pemerintahan tentang RAPBN 1999 dan 2000 pada sidang paripurna DPR 5 Januari 99 sebagai berikut. Pemberian kesepakatan munculnya partai-partai akan pada gilirannya akan menghasilkan sistem multipartai merupakan respon kita terhadap luasnya tuntutan masyarakat akan kebebasan politik. Dalam era reformasi ini, kebebasan politik emang harus dijamin dan diatur dalam serangkaian produk perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 telah membuka keran lahirnya banyak partai politik. Pada tahun 1998 hingga 1999, bermunculan berbagai partai politik baru, dengan datangnya demokratisasi politik yang menjamin kebebasan berserikat. Khususnya pembentukan partai politik. Terdapat 141 partai politik yang mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM. Banyaknya partai politik dari sisi politik berbanding lurus dengan proses demokratisasi, apalagi untuk kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk. Nah, dapat dilihat nih pada tahun 1999 tuh partisipasi masyarakat terhadap pembentukan partai politik tuh sangat-sangat besar, sehingga
terdapat 141 partai politik pada tahun 1999. Nih, yaitu ada dinamika politik Indonesia di era reformasi. Yang pertama yaitu dipulihkannya hak warga negara untuk bersedia berkumpul, termasuk mendirikan dan atau menjadi anggota partai politik. Yang kedua, dilaksanakannya pemilihan umum multipartai pada tahun 1999 yang lalu diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu tahun 2004 rencananya akan diikuti oleh 24 parpol. Untuk pertama kalinya, pada pemilu tahun 2004 diadakan pemilihan umum secara langsung. 5. Keanggotaan MPR yang berasal dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah seluruhnya dipilih melalui pemilu. Jadi dinamika politik Indonesia pada era reformasi dari tahun 1999 hingga 2004, 2009, 2014 itu akan dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung. Nah, ini saya akan membahas perkembangan partai politik dari tiap tahunnya nih, secara satu persatu. Yang pertama, era reformasi tahun 1999. Era kebebasan dalam berpolitik dan berpendapat semakin dilindungi, yaitu dengan dimunculkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hal ini berlanjut dengan dibukanya pendaftaran partai politik baru untuk mengikuti pemilu yang pertama kali diselenggarakan pasca tumbangnya Orde Baru pada tahun 1999. Pada tahun ini, Indonesia berkembang dengan pesat setelah resminya berakhir masa Orde Baru dan pembentukan negara yang lebih demokratis oleh Presiden B.J. Habibie, yaitu dengan dibuktikannya terdapat 141 partai politik yang mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM. Untuk melaksanakan pemilihan umum 1999, dibentuk panitia pemilihan pembentukan komisi pemilihan umum juga untuk melakukan verifikasi administratif dan faktual terhadap partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum. Proses verifikasi tersebut menghasilkan 48 partai politik yang dapat mengikuti pemilihan umum 1999. Pemilihan umum 1999 ini dilaksanakan pada 7 Juni 1999 menghasilkan 21 partai yang memperoleh kursi di DPR. Namun demikian hanya terdapat 6 partai yang perolehannya di atas 10 kursi, yaitu PDIP dengan 153 kursi, Golkar 120, PPP 58, PKB 51, PAN 34, dan PBB 13. Nah, selanjutnya ada partai politik di era reformasi 2004. Arus reformasi yang terus bergulir dan dengan selesainya amandemen Undang-Undang 1945 pada tahun 2002 membuat seleksi keikutsertaan partai-partai baru dalam pemilu 2004 semakin ketat. Pada pemilihan umum 2004, terdapat 80 partai politik yang mendaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM. Namun, setelah melalui proses verifikasi hanya terdapat 50 partai politik yang lolos dan didaftar menjadi badan hukum. 50 partai politik tersebut mendaftarkan diri menjadi calon peserta pemilihan umum. Pada pemilihan umum 2004 terdapat 17 partai politik yang berhasil memperoleh kursi di DPR. Di antaranya terdapat 10 partai yang memperoleh lebih dari 10 kursi, yaitu Partai Golkar 128, PDIP 109, PPP 58, PD 57, PAN 52, PKB 52, PKS 45, PBR 13, PDS 12, dan PBB 11. Sekarang kita masuk ke era reformasi yang ketiga, yaitu pada tahun 2009. Yang pemilu ini diikuti oleh 38 partai nasional dan 6 partai lokal Aceh. Pada tahun 2009, perkembangan partai politik mulai merebah ke partai lokal. Konflik yang terjadi antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintahan Indonesia melahirkan partai politik lokal di Aceh. Partai lokal ini disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia setelah terjadi perjanjian MOU Helsinki. Setelah dikeluarkan peraturan pemerintahan tentang partai lokal di Aceh, ada sekitar 20-an partai lokal di Aceh. Pada tahap awal pemeriksaan, syarat-syarat pendirian suatu partai politik dari total yang mendaftar 20 parlok, hanya 6 yang tidak
lewat persyaratan. Sisa hanya 14 partai nih yang didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM di Aceh. Setelah diperiksa semua, hanya yang memenuhi persyaratan lengkap hanya 12 partai saja. Kemudian baru disahkan untuk mencalonkan partai politik di ajang pemilihan umum di tahun 2009. Pengumuman status partai politik lokal boleh atau tidak boleh untuk mengikuti pemilihan umum 2009 secara nasional diumumkan oleh KIP, Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. Akhirnya, setelah diseleksi tahap ketiga oleh pihak KIP, maka partai yang lolos atau yang bisa ikut kontes pemilihan umum hanya 6 partai lokal saja. 6 partai lokal ini ada Partai Aceh Amat Sejahtera, Partai Daulat Aceh, Partai Aceh, Partai Bersatu Aceh, Partai Rakyat Aceh, dan Partai Independen Suara Rakyat. Dalam pemilu di 2009, Partai Aceh meraih suara mayoritas di Provinsi Aceh dengan menguasai 47% parlemen dengan meraih 33 kursi dari 69 kursi di DPRA. Nah, ya ini ada partai politik di era 2014, yaitu era reformasi yang keempat nih. Jadi pada tanggal 7 September 2012, Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar 44 partai politik yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu 2014, di mana beberapa partai diantaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. 9 partai lainnya merupakan peserta pemilu 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009 hingga 2014. Pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran, minimal 17 buah dokumen. Selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober, KPU mengumumkan 16 partai lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual. Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dilakukan 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Jadi, pada tanggal 8, KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta pemilu 2014. Dalam perkembangan berikutnya, keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara, keputusan KPU tersebut digugat oleh beberapa partai ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hanya ada 2 partai yang dikabulkan gugatannya oleh PT UN, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia. Khusus untuk Provinsi Aceh ini, ditambah dengan partai politik lokal sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki 2005, ada 3 partai politik yang ditetapkan oleh Komite Independen Pemilihan Aceh sebagai peserta pemilihan umum anggota DPRD di Aceh, yaitu Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh. Nah, yang terakhir nih di era reformasi 2019, maaf. Ada 73 partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Hanya 27 partai yang mendaftar menjadi calon peserta pemilu 2019. Dari banyaknya 73 partai ini yang terdaftar, hanya 27 partai yang mendaftarkan dirinya ke pemilu. Nah, dari hasil pemeriksaan ini, sebanyak 10 partai politik berkasnya dinyatakan lengkap, 17 lainnya dinyatakan tidak lengkap. Nah, dari pemeriksaan berkas ini, KPU melakukan pemeriksaan kepada 27 partai dan mendapatkan sebanyak partai politik berkasnya lengkap dan 13 lainnya tidak lengkap. Nah, dari hasil ini memicu banyak kali partai yang tidak lolos persyaratan administrasi melakukan komplain karena menganggap silon bermasalah yang aplikasi di tahun 2019 ini saya typo, bermasalah yang mengakibatkan mereka tidak lolos proses dalam administrasi. Sebanyak 10 partai politik akhirnya menggugat KPU karena mereka tidak lolos verifikasi. Setelah diverifikasi kembali, hanya ada 16 partai yang akan mengikuti pemilihan 2019. Nah, kita sekarang sudah berada di kesimpulan. Seiring perkembangan zaman, masyarakat menuntut adanya demokrasi dalam sistem politik Indonesia, sehingga terjadilah reformasi yang membebaskan terbentuknya partai politik di masyarakat sebagai fasilitas untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Peran teknologi informasi dan media sosial memberikan dampak besar pada perkembangan partai politik.
Komunikasi politik menjadi lebih cepat dan luas, memungkinkan partai politik untuk berinteraksi langsung dengan pemilih dan mendapatkan dukungan lebih mudah. Untuk itu, peraturan partai politik dalam mengikuti pemilihan umum terus berubah dan meningkat kesulitannya selama masa reformasi. Ini dapat dibuktikan dari pada tahun 1999 hingga ke 2019, banyak sekali pengurangan partai politik pada saat pemilu. Di tahun 99 juga ada banyak sekali partai politik yang berkembang dengan pesat. Ada 141, lalu semakin menurun sehingga di 2019 hanya ada 73 partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Kesulitan ini guna untuk mengurangi partai politik yang dapat mengikuti pemilu dan mengurangi dampak ketidakstabilan sistem politik di Indonesia akibat sistem multipartai yang dianut di Indonesia. Nah, jadi sarannya saya terhadap sistem multipartai di Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan representasi yang lebih baik dan menawarkan beragam pilihan kepada pemilih. Namun, kesuksesan sistem ini tergantung pada komitmen partai politik dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjaga integritas dan vitalitas demokrasi dalam jangka panjang. Untuk itu, diperlukannya pendidikan politik di masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang fungsi dan tujuan partai politik, serta pentingnya partisipasi politik dan pemilihan yang informan. Masyarakat harus didorong untuk memahami platform dan program partai sebelum memutuskan untuk memberi dukungan. Nah, sampai situ aja presentasi materi partai politik dan perkembangannya selama masa reformasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.